Bapa kami yang ada di surga, senantiasa Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu setiap hari, atas berkat-berkat-Mu, baik suka, duka, senang, sedih, bahagia, dan sukacita. Duka cita dan segala hal dapat terjadi di dunia ini bila kami tetap selalu berpegang teguh pada firman-Mu. Karena kekuatan hidup kami hanya melalui firman, terutama firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau adalah hidup kami, sumber, dan Kau adalah pencipta segalanya. Karena itu kami mau bersyukur Bapa, bila kasih dan rahmat-Mu dalam Roh Kudus akan selalu membawa kami kepada pertobatan sejati, berkesadaran diri, dan bercermin dari semua kesalahan masa lalu, supaya kami dapat bertobat, belajar setiap hari untuk hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh indah rasanya berada di hadirat-Mu setiap hari, mendekatkan diri dan percaya penuh padamu, bukan mencari hal-hal lain, bukan percaya kepada hal-hal lain selain Engkau sendiri yang pemberi hidup. Kau adalah hidup kami selamanya Bapa. Biarlah kami selalu mendekat kepadamu, mengingat Engkau setiap hari dalam hidup kami, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, tidak menjadi orang sombong, congkak hati, dan bahkan menerima setiap keadaan dengan kasih dan anugerah-Mu, dan percaya rasa syukur adalah ucapan terima kasih kepadamu atas napas hidup, atas kekuatan setiap hari yang Kau berikan, sehingga tiba kelak nantinya jika kami kembali, kami akan kembali kepadamu. Karena itu sebagai ucapan rasa syukur kami mau mempersembahkan baik tubuh, jiwa, roh kami, hidup kami kepadamu. Dan bila kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami Roh Kudus-Mu, supaya selalu mengerti, memahami hikmat firman-Mu, dapat kami lakukan dan memberitakannya kepada dunia, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, siapa Tuhan, dan apa yang kami percaya selama ini bahwa terbukti dan nyata sangat. Kau adalah kekuatan kami, pelipur lara, dan Engkau adalah prioritas dan harta terbesar kami. Amin. Pembacaan kitab hari ini terambil dari Amsal pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-35, dan pasal 7 ayat 1 hingga dengan 27 yang perikop yang sama, yaitu berbagai-bagai nasihat yang berbunyi demikian. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan
7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Oh, tadi saya lupa ya, saya tidak melihat. Ini ada perikop baru pasal 6 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-35 sampai pasal 7 itu yang sama perikopnya, saudara-saudara. Saya kan tidak melihat, jadi saya baca lagi ya. Perikop baru, nasihat tentang perzinahan yang berbunyi demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak ada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tamatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permandani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dan berbagai-bagai bujukan dengan kelicikan bibir yang menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang berbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Wow, dahsyat firman tentang perzinahan ini ya, seperti yang kita lihat banyak perempuan-perempuan menjajakan diri ini, maksudnya perempuan jalang itu yang suka merayu laki-laki yang singgah, kemudian mereka berzinah. Itu sangat mengerikan. Itu masih banyak di kota-kota, apalagi di kota-kota besar. Banyak perempuan sengaja menjajakan diri di jalan-jalan juga, mereka berdiri dandanannya seperti seorang yang suka merayu-rayu dan menggoda, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Orang yang sengaja menjajakan diri itu adalah orang-orang yang sangat mencari kebinasaan dalam dirinya. Bertobatlah hai perempuan-perempuan sundal di seluruh dunia, di mana-mana tempat. Bertobatlah selagi ada waktu, sebelum Anda binasa semua. Karena Anda telah sengaja menjajakan diri berzina. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kami setia kepadamu, menjauhi dosa-dosa dan tidak lagi hidup dalam perzinahan, baik itu perzinahan penyembahan, perzinahan dalam hal fisik, perzinahan yang sengaja menceburkan diri dalam dosa-dosa dunia, kedagingan, hawa nafsu, dan juga merayu-rayu orang lain, dan juga memberikan diri kepada orang lain. Dan kami bertobat dari semua perbuatan jahat itu Tuhan, supaya kami tidak dihukum dalam kekekalan neraka yang kekal, yang tidak bisa dihapus dari hidup manusia, di mana semua akan mendapat hukuman karena tidak bertobat. Karena itu selagi ada kesempatan di dunia, kami mau bertobat setiap hari Tuhan, baik dari mulut, bibir, hati, perkataan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan menerima kasih karunia-Mu setiap hari. Dan kami jangan menjadi orang-orang yang sundal, orang-orang yang suka mengata-ngatai orang lain. Bertobat untuk setiap hari dari mulut kami, supaya kami memohon perlindungan, pertolongan-Mu selalu dari dosa-dosa mulut kotor ini Tuhan. Ampuni kasih kami, agar tidak lagi kami saling membenci, memfitnah, menghujat orang lain atau menghina, dan tetap kami selalu sabar menghadapi dengan mulut-mulut orang-orang yang membenci kami. Karena hanya Engkaulah yang memberi kami hidup, bukan mereka. Orang-orang pembenci, orang-orang pemfitnah, mulut-mulut yang suka tidak mau menerima kritikan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih setia dan anugerah-Mu, karena Engkau akan selalu melingkupi kami dengan kasih-Mu, kami yang benar-benar memprioritaskan dan percaya kepadamu dan menghormati Engkau selalu. Biarlah kuat kuasa-Mu menyertai kami melalui firman yang kami baca hari ini, supaya kami tidak lagi bermulut kotor, bertobat, tetap setia, tetap percaya, tetap mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, menjauhi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau bertobat. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus mengasihi dan berkati kita semua. Bertobatlah, jangan keraskan hati kita semua. Hiduplah dalam kasih dan damai. Tuhan Yesus mengasihi seluruh dunia ini, dan jika kita berkenan, Tuhan Yesus akan membawa Anda untuk bertemu muka dengan muka dengannya. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Sampai Maranatha.